seorang yang tujuan ibadahnya untuk taqarrub kepada Allah sekaligus untuk tujuan duniawi yang akan diperolehnya. Seperti apa? Dia melakukan taharah, bersuci, di samping dia niat ibadah kepada Allah, juga berniat untuk membersihkan badan. Dia puasa, tujuannya niat taqarrub kepada Allah, tapi juga tujuannya untuk diet. Menunaikan ibadah haji, tujuannya dia ibadah haji, tapi juga tujuannya untuk melihat tempat bersejarah, tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji, dan melihat para jamaah haji. Semua ini dapat mengurangi balasan keikhlasan. Andai kata yang lebih banyak adalah niat ibadahnya, maka akan luput baginya ganjaran yang sempurna. Tetapi hal ini tidak menyeret pada dosa, sebagaimana Allah berfirman tentang jamaah haji, laisa alaikum junahun an tabtagu fadlam min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kamu untuk mencari karunia rezeki dari Rabb kamu. Ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 198 berkaitan dengan orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Allah menjelaskan kalau seandainya dia niat tujuannya betul-betul untuk ibadah haji, tapi di samping itu juga dia bawa barang dagangan. Selesai ibadah haji dia ingin berdagang, boleh. Tapi niat yang pokok, tujuan utama adalah haji. Laisa alaikum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum. Kemudian kata Syekh Utsaimin rahimahullah, namun apabila yang lebih berat bukan niat untuk ibadah, maka ia tidak memperoleh ganjaran di akhirat, tapi balasannya hanya diperoleh dunia. Bahkan dikhawatirkan hal itu akan menyeret kepada dosa, sebab ia menjadikan ibadah yang semestinya karena Allah, yang merupakan tujuan yang paling tinggi, ia jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan keduniaan yang rendah nilainya. Seperti orang yang menunaikan ibadah haji, tujuannya untuk apa? Supaya dipanggil Pak Haji. Ya, ibu-ibu yang menunaikan ibadah haji supaya dipanggil Bu Haji. Tujuannya supaya ingin dipanggil haji. Enggak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau niatnya untuk itu. Dan juga panggilan ini dalam Islam tidak ada. Ya, tidak ada Haji Muhammad Rasulullah, Haji Abu Bakar, Haji Umar, tidak ada. Dalam Islam tidak ada panggilan yang seperti itu. Jadi niat itu harus kita ikhlaskan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Utsaimin di halaman 57, untuk melihat halaman 57, apabila dikatakan apakah neraca untuk mengetahui tujuan orang yang termasuk dalam golongan ini lebih banyak tujuan untuk ibadah atau selain ibadah, bagaimana neracanya, bagaimana tolak ukurnya, bagaimana timbangannya? Dijawab oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, neracanya ialah apabila ia tidak menaruh perhatian kecuali kepada ibadah saja, berhasil ia kerjakan atau tidak, maka hal ini menunjukkan niatnya lebih besar tertuju untuk ibadah, dan bila sebaliknya ia tidak mendapatkan pahala. Bagaimanapun juga niat adalah perkara hati yang urusannya amat besar dan penting. Seseorang bisa naik ke derajat siddiqin dan bisa jatuh ke derajat yang paling bawah disebabkan karena hatinya. Kemudian beliau membawakan perkataan Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ini dalam Majmu' Fatawa war Rasail di juz yang pertama, halaman 98 sampai halaman 100. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, di antara contoh-contoh yang banyak dalam kita beramal itu akan terlihat, ya. Saya membawakan di antara contoh-contohnya, seperti ada orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah tujuannya untuk tamasya, nggak ada tujuan ibadah, karena liburan. Daripada liburan dia ke negeri kafir, ya ahsan dia liburannya ke Saudi Arabia, tapi nggak ada niat ibadah, niatnya untuk tamasya, nggak ada nilainya di sisi Allah SWT. Ya tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Begitu juga ada orang yang dia bangun di tengah malam, sholat malam supaya lulus ujian. Selama ini nggak pernah sholat malam, tapi karena mau ujian bangun sholat malam. Tujuannya untuk ujian, bukan untuk ibadah kepada Allah dengan ikhlas, tapi dia betul-betul yang paling besar tujuannya supaya bisa lulus ujian. Kemudian juga ada orang
yang dia menjenguk orang sakit, bukan niatnya karena melaksanakan sunnah Nabi untuk menjenguk orang sakit, tapi tujuannya supaya nanti kalau dia sakit dia dijenguk, bukan karena Allah. Pada orang menjenguk orang sakit di pagi hari, maka malaikat 70.000 malaikat akan salawat kepada orang itu sampai sore hari. Kalau dia menjenguk sore hari, 70.000 malaikat akan salawat kepada dia sampai pagi hari. Jadi ini contoh-contoh yang lain dalam kehidupan bisa antum perhatikan. Dan kita tetap harus berhati-hati, jangan sampai niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, di halaman 59 sampai 65 saya sebutkan tentang keutamaan ikhlas. Ya, keutamaan ikhlas di halaman 58-nya saya bawakan firman Allah taala dalam surah Al-Kahfi. Di halaman 58 itu, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharap perjumpaan dengan Rabb-Nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal soleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dengan Rabb-Nya. Al-Hafidz Ibnu Katsir berkata dalam tafsirnya, inilah dua landasan amal yang diterima, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang orang yang berperang demi mencari upah dan sanjungan? Apa yang diperolehnya? Rasulullah menjawab, ia tidak mendapatkan apa-apa. Orang itu mengulangi pertanyaan sampai 3 kali. Dan Nabi SAW menjawab, orang itu tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan ganjaran. Kemudian Rasulullah bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wa batughiya bihi wajhu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak menerima amal perbuatan kecuali yang ikhlas, dan dimaksudkan dengan amal perbuatan itu mencari wajah Allah. Hadis ini jayyid, diriwayatkan oleh Imam An-Nasai. Jadi seluruh amal kita ini nggak ada nilainya tanpa ada keikhlasan. Artinya kalau nggak ada keikhlasan nggak ada nilainya. Tapi ikhlas, justru dengan ikhlas itu akan diterima oleh Allah. Dan yang kedua, syarat yang kedua yaitu mutaba'ah, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian tentang keutamaan ikhlas, saya bacakan dengan ringkas, antum lihat halaman 59 sampai 65. Jadi orang yang ikhlas itu dia akan dapat bertawasul kepada Allah dengan amalnya yang ikhlas. Ikhwan fiddin, a'azakumullah. Ini tentang 3 orang yang dia masuk ke goa, yang kemudian Allah SWT menyingkirkan batu yang menutup pintu goa itu, dan kemudian ketiganya bebas. Ini dengan berkat ikhlasnya dia karena Allah. Dan kita bisa menggunakan seperti itu. Kalau antum beramal ikhlas karena Allah, apakah itu sholat, puasa, sedekah, infak, antum pernah melakukan ikhlas karena Allah dan antum yakin itu ikhlas karena Allah, kemudian suatu waktu antum mengalami kesulitan, kesusahan, problem yang sangat berat dalam hidup ini, maka antum mohon kepada Allah, ya Allah, saya pernah bersedekah kepada si fulan, kalau saya sedekah ikhlas karena Engkau ya Allah, bebaskan urusan ini ya Allah, mudahkan urusan ini. Allah akan mudahkan. Artinya bukan dia menceritakan amal dia kepada orang lain, tidak, tapi dia adukan kepada Allah. Karena yang tahu amal itu ikhlas dan tidak hanya Allah. Seperti 3 orang ini. Kemudian juga di antara yang kedua, selamatnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam dari godaan wanita dengan sebab ikhlas karena Allah. Kemudian yang ketiga, seorang pemuda yang mukmin, yang ikhlas, dia mendapatkan kedudukan yang besar di sisi Allah karena dia beriman dengan ikhlas, yang kemudian rakyat itu beriman bersamanya. Artinya dia beriman sebagian besar rakyat itu dengan kematiannya. Dan itu bisa lihat kisahnya di buku. Kemudian juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada.